hukuman yang pantas buat Sambo, ini hukuman yang pantas Bu ya, adalah hukuman mati. Bahwa memang betul jam 7, bukan jam 7, tanggal 7 malam, kan kematian tanggal 8, tanggal 7 malam memang ada ancaman pembunuhan. Kurang lebih kalimatnya begini, kurang lebih. Jadi Joshua dilarang naik ke atas menemui Ibu P karena membuat Ibu P sakit. Ya, kalau naik ke atas akan dibunuh. Jadi itu komunikasi tanggal 7 malam gitu. Dan siapa yang melakukan waktu itu? Vera bilang diancam oleh siapa? Kami tanya, diancam oleh squad. Nah, kita tanya squad ini siapa? Oh, apa ADC, apakah penjaga dan lain sebagainya. Sama-sama nggak tahu. Saya juga nggak tahu yang dimaksud squad itu waktu itu siapa. Nah, ujungnya nanti kita tahu bahwa squad itu yang dimaksud adalah Kuat Ma'ruf. Squad ternyata si Kuat, bukan squad penjaga begitu ternyata. Nah, itu satu yang penting. Dan di sini nggak ada urusannya dengan nangis-nangis seperti yang diberitakan. Jadi nangis-nangis itu, jadi Vera cerita soal nangis-nangis itu 2-3 minggu sebelum tanggal 7. Dan kami cek di rekam jejak digitalnya memang Juni sampai Januari itu kita cek semua memang ini urusannya lain. Berbeda dengan urusan ancaman pembunuhan. Ini urusan pribadi, kalau ini memang dengan sangat jelas ada soal ancaman pembunuhan. Itu yang menjadi basis Komnas HAM melakukan semua hukuman yang pantas buat Sambo, ini hukuman yang pantas Bu ya, adalah hukuman mati. Kenapa? Karena Sambo ini adalah pejabat negara yang khusus menangani masalah keamanan kriminal, tapi dia menjadi pelaku utama. Kemudian dia adalah pejabat negara dengan pangkat yang juga tinggi, bintang 2. Dan kemudian dia juga mengamankan polisi juga yang melanggar kriminal. Nah, Sambo ini kalau dalam ilmu hukum dia adalah dewanya keadilan sebenarnya, dewanya penanganan hukum. Tapi karena dia melakukan pidana, ini hukumannya diperberat sepertiga dari hukuman maksimal. Jadi kalau pembunuhan berencana kan rata-rata seumur hidup atau hukuman mati. Itu Sambo harus ditambah lagi sepertiga dari itu. Makanya kalau tuntutannya seumur hidup, Sambo seharusnya dihukum mati. Gitu itu yang pantas. Bicara kepantasan secara hukum. Itu Sambo. Jadi harapan saya, Sambo ya dihukum mati. Terserah nanti ada dasar ini lain, dia berproses banding atau apa, ya biarkan aja. Tapi yang jelas, yang pantas adalah itu tadi, yang sepantasnya ya. Nah, peringannya apa? Peringannya tidak ada, karena dia sebenarnya harus mengetahui hukumnya. Dia udah lebih tahu hukumnya, karena bagi saya dia adalah dewa penegak hukum, karena di atasnya para penegak hukum dia itu. Nah, dan ada pasalnya di mana barang siapa yang mengerti hukum, menguasai hukum, penegak hukum sendiri, hukumnya diperberat sepertiga. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat Ferdi Sambo diperkirakan akan melawan dan membongkar pelanggaran yang dilakukan para perwira polisi jika sampai dijatuhi vonis mati dalam kasus tersebut. Hal itu disampaikan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menilai Sambo tidak segan untuk buka-bukaan pelanggaran para polisi jika sampai dihukum mati. Sebab jabatan terakhir Sambo adalah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri yang menangani pelanggaran profesi para polisi. Sugeng memperkirakan jika Sambo sampai divonis mati dan melawan, maka akan muncul kegaduhan baru yang menyeret Polri. Ia memperkirakan Sambo akan membuka borok anggota polisi termasuk perwira-perwira tinggi yang melakukan pelanggaran. Sugeng membenarkan tentang adanya upaya gerilya dari sejumlah kalangan agar Sambo diberi keringanan hukuman. Bahkan menurut Sugeng, IPW sudah mencium gelagat itu sejak awal kasus pembunuhan berencana Yosua terkuak. Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu Jaksa Penuntut Umum menuntut Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara Richard Eliezer dituntut penjara selama 12 tahun. Kemudian istri Sambo yaitu Putri Chandrawati serta ajudannya Riki Rizal Wibowo dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara.
Jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer, yakni pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Verdi Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer, yakni 49 junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini, hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK juga mengajukan permohonan agar Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus tersebut. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengatakan tuntutan yang dijatuhkan jaksa terbilang besar, mengingat status Baradae yang merupakan justice kolaborator atau saksi pelaku dalam perkara ini. Padahal dalam Undang-Undang LPSK tertuang adanya tuntutan hukum kepada terdakwa yang direkomendasikan sebagai justice kolaborator dalam setiap perkara. Adapun tuntutannya itu yakni pidana paling ringan dibanding terdakwa lain dari pasal yang didakwakan atau bahkan pidana percobaan. Oleh karenanya, Susi menilai tuntutan yang dijatuhkan jaksa dalam perkara ini kepada Baradae tidak menghargai rekomendasi dari LPSK, termasuk perwira-perwira tinggi yang melakukan pelanggaran. Sugeng membenarkan tentang adanya upaya gerilya dari sejumlah kalangan agar Sambo diberi keringanan hukuman. Bahkan menurut Sugeng, IPW sudah mencium gelagat itu sejak awal kasus pembunuhan berencana Yosua terkuak. Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu Jaksa Penuntut Umum menuntut Verdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara Richard Eliezer dituntut penjara selama 12 tahun. Kemudian istri Sambo yaitu Putri Chandrawati serta ajudannya Riki Rizal Wibowo dan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Jaksa menganggap kelima terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer, yakni pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Verdi Sambo juga dianggap terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer, yakni 49 junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam kasus ini, hanya Richard yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK juga mengajukan permohonan agar Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus tersebut. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengatakan tuntutan yang dijatuhkan jaksa terbilang besar, mengingat status Baradae yang merupakan justice kolaborator atau saksi pelaku dalam perkara ini. Padahal dalam Undang-Undang LPSK tertuang adanya tuntutan hukum kepada terdakwa yang direkomendasikan sebagai justice kolaborator dalam setiap perkara. Adapun tuntutannya itu yakni pidana paling ringan dibanding terdakwa lain dari pasal yang didakwakan atau bahkan pidana percobaan. Oleh karenanya, Susi menilai tuntutan yang dijatuhkan jaksa dalam perkara ini kepada Baradae tidak menghargai rekomendasi dari LPSK.